Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang sedang menyekap para murid SMA di sebuah sekolah. Di sini mereka mengancam tidak akan melepaskan para murid, sampai pemerintah mau memberikan uang tebusan sesuai dengan yang mereka minta. Di waktu yang sama, seorang wali kota sedang menghubungi ketua polisi untuk membahas bagaimana menyelamatkan para murid dari kelompok penculik itu. Dan akhirnya, ketua polisi itu menugaskan seorang kapten pasukan khusus bernama Mason untuk mengarahkan timnya melawan mereka. Kemudian Mason segera meminta semua timnya datang ke TKP, sementara ia dan ketua polisi akan memantau dari jarak jauh. Lalu Mason juga mempercayakan misi ini kepada salah satu anak buah yang bernama Connor, hingga Connor dan tim pun langsung bergegas pergi ke TKP. Tak lama setibanya di sana, Connor mengabarkan kepada Mason kalau timnya tidak bisa masuk karena semua gedung sekolah telah terkunci. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa masuk dengan mudah, yaitu dengan membasoka gedung tersebut. Hingga karena tak punya pilihan lain, Mason pun akhirnya memerintahkan satu anak buahnya agar meluncurkan basoka dan menghancurkan gedung tersebut. Clear to engage. Beruntung para murid yang disekap berhasil menyelamatkan diri dan bahkan mereka berusaha berlari menjauh dari gedung itu. Lalu dengan cepat Connor dan tim segera masuk ke dalam hingga aksi baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Di tengah pertempuran, si pemimpin penculik berhasil menyandra satu murid yang membuat Connor tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di suatu waktu si pemimpin itu malah tak sengaja menginjak ranjau, sehingga membuat ledakan besar pun terjadi di sana. Hingga akibat dari ledakan itu, Connor dan tim harus terpental cukup jauh, sedangkan beberapa murid harus menjadi korban. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Connor yang kini menjadi polisi biasa karena semenjak misi tersebut ia dipindah tugaskan. Dan kali ini Connor sedang menunggu keponakannya sebab si keponakan ingin numpang di mobil Connor menuju ke kampusnya. Namun tak lama dan ketika si keponakan sedang berjalan menuju mobil Connor, tiba-tiba ia dikejar oleh satu anggota mafia. Di sini terlihat si keponakan yang berhasil ditangkap. Namun untungnya Connor datang dan langsung melerai mereka. Lalu ketika Connor menanyakan ada masalah apa, si anggota mafia malah mengeluarkan senjata, hingga inilah yang dilakukan Connor. Dan akibat dari itu, anggota mafia itu pun harus tiwis, sementara Connor sendiri meminta keponakannya untuk cepat pergi. Tak lama datanglah bos mafia bernama Tyrone, beserta dua anak buahnya yang langsung menodongkan senjata kepada Connor. Di sini Connor memilih untuk tidak melawan dan menjelaskan bahwa ia terpaksa menghabisinya karena anak buah Tyrone yang duluan mengeluarkan senjata. Namun Tyrone yang mendengar itu, ia tidak mau menerima alasan apapun, terlebih lagi kalau orang yang Connor habisi adalah anak buah kesayangannya. Lalu Tyrone juga mengatakan kalau keponakan Connor merupakan seorang yang sudah berhutang kepada Tyrone, dan alasan kenapa keponakan Connor harus dikejar oleh anak buah Tyrone yaitu karena ia tak kunjung membayar hutangnya. Namun karena semuanya sudah terlambat,
Tyrone tidak akan menghabisi Connor sekarang karena ia mempunyai cara sendiri untuk membuat hidup Connor sengsara dulu. I got plans for Connor. Beberapa saat kemudian memperlihatkan Connor yang sedang diinterogasi oleh dua detektif polisi mengenai tiwisnya satu anak buah Tyrone yang tadi. Di sini Connor mencoba menjelaskan kalau dirinya hanya membela diri sebab anak buah Tyrone mengeluarkan senjata. Namun, kedua detektif yang mendengar itu malah menyalahkan Connor dan mereka langsung memecat Connor dari kepolisian. And your piece. Both of you. Kemudian berpindah kepada Tyrone si bos mafia yang terlihat sedang mengobrol serius dengan ketua polisi yang kita lihat di awal film. Dan di sini kita belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan, tapi yang pasti mereka terlihat begitu sangat dekat. Any plans on addressing that? Probably you do. Keesokan harinya adegan kembali kepada Connor yang saat ini hendak mengantarkan istrinya berbelanja ke sebuah mall. Lalu saat di perjalanan sang istri memberitahu jika mereka akan segera mempunyai bayi sebab sang istri telah positif hamil. You're pregnant? We're having a baby. You're gonna be the best mom ever. I love you. Tak lama setelah selesai berbelanja dan saat Connor akan memasuki mobil, tiba-tiba datanglah tangan kanan Tyrone yang langsung menyerang Connor sampai membuatnya pingsan. Hingga ketika tersadar Connor sudah dalam keadaan tangan diborgol di setir, sementara sang istri sendiri telah diculik oleh anak buah Tyrone. Kemudian datanglah Tyrone yang langsung mengatakan, jika Connor ingin istrinya selamat, maka Connor harus mengganti uangnya yang hilang sebesar $2 juta. Di sini Tyrone juga menjelaskan bahwa anak buahnya yang telah Connor habisi selalu menghasilkan uang $2 juta setiap tahun. Namun karena si anak buah itu kini telah dihabisi oleh Connor, maka sekarang Connor lah yang harus mengganti uang 2 jutanya dan mencurinya dari saingan bisnis Tyrone. Dan apabila Connor menolak, maka istri Connor yang akan menjadi korban dan Tyrone memberi waktu 2 malam dan menunggu Connor di markasnya. That's impossible. I'll give it to midnight. I don't have 2,000. Singkat waktu, orang pertama yang Connor datangi adalah adik kandungnya, yang merupakan mantan pasukan khusus dan pernah satu tim dengan Connor saat di awal film. Namun setibanya di sana, si adik tidak mau membuka pintu karena ia merasa telah dibuang oleh Connor, terlebih lagi Connor tak pernah memberinya kabar. Hingga dengan terpaksa Connor pun harus mendobrak pintunya, lalu terjadilah aksi baku hantam antara mereka. Pada akhirnya, Connor pun dapat menenangkan si adik, lalu mengatakan jika sekarang ia sedang membutuhkan bantuan, dan menceritakan semuanya termasuk istrinya yang diculik oleh Tyrone. Bahkan Connor juga menjelaskan kalau sekarang Tyrone memintanya untuk merampok uang dari kelompok mafia saingannya, sehingga membuat si adik mau membantu Connor. Wrong Pattis. You're gonna be an uncle. I hope it's a girl. Tell me everything. Tak lama saat Connor dan adiknya masih mengobrol, tiba-tiba mereka dijumpai oleh Mason, alias mantan kapten mereka saat masih menjadi pasukan khusus dulu. Di sini Mason yang melihat raut wajah Connor yang seperti cemas. Ia pun langsung bertanya mengenai apakah Connor sedang ada masalah. Lalu Connor pun segera menceritakan semuanya kepada Mason, hingga Mason mengatakan bahwa ia bersedia membantu dan akan meminta 2 mantan anggota timnya dulu untuk ikut membantu. I need your help. We get the crew. Keesokan harinya memperlihatkan Mason dan timnya yang telah berkumpul dan mempersilahkan Connor untuk menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Lalu Connor pun langsung mengatakan bahwa istrinya telah diculik oleh bos mafia bernama Tyrone, termasuk dengan ia yang telah menghabisi salah satu anak buahnya. Dan karena itu, kini Tyrone mengancam agar Connor merampok uang sebesar $2 juta sebagai ganti dan apabila Connor ingin istrinya selamat. Hingga setelah mendengar semua itu, mereka pun langsung menyiapkan persenjataan dan akan memulai misinya malam hari nanti. Oh yeah. Pada malam harinya, terlihat mereka yang telah sampai di tempat mafia saingan Tyrone. Lalu dengan cepat, Mason memerintahkan Connor dan yang lain untuk masuk, hingga inilah aksi mereka.
Pada akhirnya dan tak butuh waktu lama, Mason dan tim berhasil meratakan musuh lalu mengambil semua uang yang ada di balik tembok. Got it! Singkatnya kini mereka pun sudah kembali ke markas, lalu menghitung semua uang yang telah mereka ambil dari mafia itu. Dan ketika dihitung ternyata uangnya hanya 1,8 juta dolar saja, namun untungnya Connor telah mengambil satu tas barang haram, sehingga nanti bisa diberikan kepada Tyrone sebagai pengganti uangnya yang kurang. 1875. We're here for you. I love you, brother. Kemudian adegan berpindah kepada Tyrone, si bos mafia, yang masih menunggu kedatangan Connor dengan uang 2 juta dolarnya. Di sana terlihat juga ada istri Connor yang telah mereka culik. Namun di sini terlihat ia yang seperti diperlakukan baik oleh Tyrone. Tak lama Tyrone dihubungi oleh Connor untuk memberitahu kalau semua uangnya sudah ia dapatkan dan akan segera diantarkan bersama adiknya. Namun sebelum lanjut ke sana, Connor ingin mendengar dulu suara istrinya, dan itu agar ia bisa memastikan kalau dia baik-baik saja. Candace! I think you know the deal. Kemudian Connor dan sang adik pun langsung bergegas ke markas Tyrone. Namun saat di perjalanan si adik meminta Connor agar menepi dulu sebentar ke toilet. Dan saat di dalam toilet, ternyata si adik malah memakai barang haram, karena ternyata ia merupakan seorang. Let's do this. Singkat waktu akhirnya mereka pun sampai di markas Tyrone, dan di sana mereka langsung diperiksa oleh tangan kanan Tyrone. Lalu setelah dirasa semuanya aman, Connor dan adiknya dipersilakan masuk ke dalam untuk melakukan pertukaran uangnya dengan istri Connor. Di sisi lain, Mason dan satu anggotanya yang ternyata sudah menaruh pelacak di mobil Connor, mereka berencana untuk menyusul Connor karena rupanya Mason takut Connor kenapa-napa. Hey, remember one thing. Every fucking time. Kembali kepada Connor dan si adik yang sudah bertemu dengan Tyrone dan langsung menghitung jumlah uangnya. Namun setelah dihitung, tangan kanan Tyrone mengatakan kalau uangnya hanya berjumlah 1,8 juta, hingga Connor langsung mengatakan jika ia akan mengganti kekurangannya dengan satu tas barang haram. Hingga pada akhirnya Tyrone pun setuju dan ia langsung melepaskan istri Connor, lalu meminta Connor untuk menyerahkan satu tas barang haramnya. Namun ternyata barang haram tersebut malah disembunyikan oleh si adik, sehingga Tyrone dan para anak buahnya langsung menodong mereka. Dan di sini, Connor tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena yang terpenting sekarang mereka bertiga bisa keluar dari markas Tyrone, meskipun pada akhirnya mereka harus melawan Tyrone dan para anak buahnya. Di tengah pertempuran, Connor dan si adik berhasil meratakan para anak buah Tyrone, dan mereka langsung menuju ruangan luar. Hingga di suatu waktu mereka melihat bayangan di balik pintu. Namun ketika akan ditimbik rupanya itu adalah Mason dan satu anggotanya yang baru sampai di sana. Lalu Mason meminta istri Connor agar menunggu di ruangan ini, sementara ia dan yang lainnya akan masuk ke dalam untuk menghabisi Tyrone sekaligus merebut kembali uangnya. Dan beruntung, sebagian anak buah Tyrone sudah berhasil diratakan oleh Connor tadi, sehingga dengan mudah Mason dapat membuat Tyrone tak berdaya dengan cara ini. Pada akhirnya Tyrone berhasil ditodong oleh Mason dan yang lain. Namun Tyrone tiba-tiba mengatakan kalau dirinya tahu banyak tentang siapa pejabat paling korup di kota ini. Dan apabila Mason ingin tahu, maka mereka bisa bekerja sama untuk menangkap pejabat korup tersebut. Karena Tyrone sudah sangat muak dengan pejabat yang satu ini karena selalu memeras uangnya. Lalu Tyrone juga berjanji kalau ia akan mengembalikan lagi uang yang tadi sebagai bayaran untuk tim Mason jika mau membantu. Kemudian Mason yang mendengar itu langsung bertanya mengenai siapa pejabat korup yang Tyrone maksud dan apa rencana mereka. Lalu Tyrone mengatakan jika pejabat itu adalah sang ketua polisi yang diketahui bernama Jeremy, dan setiap minggu ia selalu meminta uang keamanan kepada Tyrone dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan jika dikumpulkan mungkin semuanya sudah sekitar 15 juta dolar dan uang tersebut disimpan di salah satu bank swasta di sana. Sementara untuk rencana Tyrone yaitu mengajak mereka merampok semua uang tersebut dan hasilnya nanti akan dibagi rata.
hingga Mason yang kebetulan sangat benci dengan pejabat korup, pada akhirnya ia pun langsung menerima tawaran dari Tyrone tersebut. Crew there before the bank opens at 6:30. Kemudian Tyrone membawa mereka ke ruangan senjata dan mempersilahkannya untuk memilih senjata mana yang akan mereka gunakan. Lalu Tyrone mengatakan kalau aksinya akan dilakukan pada besok pagi, sehingga untuk sekarang sebaiknya mereka beristirahat dahulu. It was good or bad, we're on our own. Keesokan harinya memperlihatkan mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke bank, tempat Jeremy si ketua polisi menyimpan uangnya. Namun ternyata Jeremy sudah berada di depan bank itu, karena ia juga berencana akan memindahkan semua uangnya pada pagi ini. Sementara Tyrone yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung meledakkan salah satu mobil yang ada di depan bank. Sehingga aksi tembak-tembakan pun terjadi di sana. Dalam insiden ini, salah satu anggota Mason harus menjadi korban, sementara Jeremy langsung mengerahkan para anak buah polisinya untuk melumpuhkan kelompok Mason. Di suatu kesempatan, mereka mencoba masuk ke dalam bank, dan Tyrone langsung mengancam manajer bank untuk menyerahkan semua uang Jeremy. Namun, tak lama dari itu, mereka harus terjebak di dalam bank tersebut, karena di luar sudah banyak para polisi dan tim SWAT yang mengepung. Hingga mau tidak mau, mereka pun harus kembali lagi menyerang, sehingga inilah aksinya. Di tengah peperangan, Connor sempat dibidik oleh sniper musuh. Namun, si adik dengan sigap menyelamatkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Gonna get you some help, okay? Save my niece. Stay with me. Di waktu yang sama, tiba-tiba datanglah satu mobil yang menabrak bank tersebut. Dan rupanya itu adalah anggota Mason yang telat datang. Lalu dengan cepat, ia langsung melindungi Mason dan yang lain agar bisa kabur. Meskipun si anggota sendiri harus tertimbik oleh Jeremy. Bahkan tanpa ragu, Jeremy juga menimbik salah satu rekannya sendiri yang selama ini mencurigainya sebagai polisi korup. Namun beruntung hal tersebut berhasil direkam oleh salah seorang detektif yang sedari tadi sedang bersembunyi di tempat itu. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Mason yang hanya tinggal bertiga bersama Connor dan juga Tyrone. Dan saat ini mereka bertujuan untuk kabur ke bandara sambil membawa uang Jeremy yang telah berhasil mereka dapatkan. Lalu Mason yang sadar jika mereka sedang dikejar oleh Jeremy dan para anak buahnya, ia pun meminta agar Connor dan Tyrone berlari karena bandara sudah cukup dekat. Dan di sana sudah ada istri Connor bersama satu pilot pesawat, sementara Mason sendiri akan menahan serangan pasukan Jeremy. Hingga karena tak ada pilihan lain, akhirnya Tyrone dan Connor pun pergi, sedangkan Mason langsung bergegas dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Mason harus gugur akibat diberondong, sementara Connor dan Tyrone berhasil sampai di pesawat, lalu segera terbang bersama sang istri yang telah menunggu. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan si detektif yang memberikan bukti video rekaman mengenai kejahatan Jeremy kepada sang wali kota. Di sini si detektif juga mengatakan kalau kejahatan Jeremy bukan hanya ini saja, karena masih banyak lagi yang bisa ia buktikan. Sehingga alhasil, Jeremy yang korup pun langsung dipanggil untuk dipecat, lalu ia akan dihukum seberat-beratnya. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Connor dan sang istri yang sekarang sudah mempunyai seorang bayi. Di sana terlihat juga ada Tyrone yang ternyata memilih hidup dengan Connor dan ia sudah menganggap Connor seperti keluarganya sendiri. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan para anggota FBI yang sedang berusaha menangkap buronan penjual senjata ilegal bernama Jackson. Gators on Royal, have a positive ID on Miles Jackson. Clear? Claro. Di sini, mereka sampai mengeluarkan seorang tahanan yang sudah tertangkap agar bisa bertransaksi senjata dengan Jackson dan menjebaknya. Namun, ketika mereka bertemu dan hendak bertransaksi, si tahanan malah mengkhianati FBI
dan ia ikut kabur bersama Jackson. Hingga setelah menyadari hal itu, para FBI pun mengerahkan semua anggotanya, dan mereka juga meminta bantuan kepada polisi lokal agar membantunya mengejar Jackson dan si tahanan. Dan diberitahu kalau kedua polisi ini ia bernama Fisher, bersama rekannya yang bernama Carver. Di balik itu, si tahanan sendiri memperlihatkan koper yang berisi senjata kepada Jackson dan juga mengatakan kalau semua senjata ini harganya sangat mahal. Sementara Jackson yang memang menginginkan semua senjata itu, tanpa ragu, ia malah menghabisi si tahanan dengan sangat sadas. Dan setelah dirasa cukup jauh, Jackson pun segera membawa koper tadi, lalu pindah ke mobil pacarnya untuk mengelabui FBI dan polisi yang terus mengejarnya. Kembali kepada Fisher dan juga Carver yang saat ini masih terus mencoba mencari keberadaan Jackson. Lalu tak lama, dan ketika mereka berada di sekitar lampu merah, tanpa sengaja mobil Fisher bersampingan dengan mobil pacar Jackson. Dan karena Fisher yang teringat kalau wanita itu adalah pacar dari Jackson, ia pun segera menyetop mobil tersebut untuk diperiksa. License and registration, ma'am. How does everything look? Kemudian ketika Fisher dan Carver melakukan pemeriksaan, di dalam mobil itu terlihat hanya ada pacar Jackson saja. Namun ketika mereka meminta bagasi mobil itu dibuka, tiba-tiba inilah yang terjadi. Sialnya di sini, Carver harus tertimbik, namun untungnya ia masih berhasil selamat, sementara Fisher langsung memanggil ambulans sembari mengejar Jackson. Di tengah pengejaran Fisher yang memang sangat cendekiawan, ia lantas menarik sebuah perahu dan memindahkannya ke tengah jalan. Dan karena hal itu, kini mobil Jackson pun harus menabrak perahu itu, sehingga mobilnya harus terguling. Dengan cepat, Fisher pun langsung menodong Jackson, sementara pacar Jackson yang panik, ia langsung berlari ke tengah jalan. Namun tiba-tiba, Stay in the vehicle! hingga setelah pacarnya tiwis tertabrak, Jackson pun akhirnya tertangkap dan mengatakan kalau ia akan selalu mengingat wajah Fisher dan akan menuntut balas dendam. I'll remember you, Officer Fisher. Beberapa tahun kemudian terlihat Fisher yang sekarang sudah hidup bahagia dengan istri tercintanya yang bernama Molly. Dan pagi itu Molly akan lanjut berangkat bekerja. Namun saat ini Fisher tidak bisa mengantarnya karena ia harus membenarkan saluran air yang rusak di rumah mereka. Tak lama setelah Molly berangkat, tiba-tiba Fisher mendapat telepon dari nomor tidak dikenal dan ketika diangkat ternyata itu adalah Jackson. Di sini Jackson mengatakan kalau sekarang dirinya telah kabur dari penjara dan ia akan segera membalaskan semua dendamnya kepada Fisher. Bahkan Jackson juga mengatakan meskipun dirinya di dalam penjara, ia selalu tahu kegiatan Fisher sehari-hari, dan bahkan ia juga tahu kalau saluran air di rumah Fisher sedang rusak dan istrinya berangkat bekerja sendiri. Hingga Fisher yang mendengar hal itu, ia pun segera keluar, karena ia mengira kalau Jackson sudah berada di area rumahnya. Namun sesaat dan ketika Fisher sudah berada di luar, tiba-tiba inilah yang terjadi. Setelah rumahnya hancur, Jackson kembali mengatakan di telepon kalau semua ini baru ronde pertama dan masih ada 11 ronde lagi yang harus Fisher hadapi. Lalu setelah itu Fisher yang mulai sadar kalau sang istri sedang dalam bahaya, ia pun segera pergi ke pelabuhan tempat Molly istrinya bekerja. Dan di tengah perjalanan Fisher juga menghubungi Carver dan anggota polisi lainnya, lalu menjelaskan semuanya. Sesampainya di sana, Jackson kembali menghubungi Fisher, lalu mengatakan kalau ronde kedua adalah menculik Molly, dan saat ini Jackson sudah berhasil menculiknya. Di sini Jackson juga memberitahu kalau ronde ketiganya, yaitu Fisher, harus datang ke sebuah tempat di mana dulu pacarnya Jackson tertabrak dalam waktu 8 menit. Hingga tanpa menunggu lama lagi, Fisher dan Carver yang sudah ada di sana, mereka pun segera mendatangi tempat yang dimaksud itu.
Setelah sampai, Fisher hanya mendapat petunjuk coretan yang ada di dinding dan ia menyadari kalau coretan itu mengarah ke kantor pemadam kebakaran, tempat adik Fisher bekerja. Lalu dengan cepat ia pun segera menuju ke sana dan menghubungi adiknya untuk mengabarkan kalau di kantornya diduga ada bom. Sementara adik Fisher yang mendengar hal tersebut, ia lantas segera memerintahkan semua petugas damkar untuk keluar. Computer's patched, need a full phone. Everybody, cell phones out. Kemudian Fisher dan Carver langsung mencari di mana letak bom itu disimpan, dan Fisher mengatakan kalau sebentar lagi pasti ada ponsel yang berdering. Dan benar saja, tak lama dari itu ada satu ponsel milik Counter yang berada di dekat kantor damkar, yang tiba-tiba berdering dan ternyata itu dari Jackson. Di sini Jackson mengatakan, jika telepon itu tidak diangkat maka bomnya akan meledak. Namun untungnya Fisher datang tepat waktu. Lalu Jackson memberitahu kalau ronde keempatnya Fisher harus datang ke kantor simpan pinjam yang saat ini sedang mengalami kebakaran. Namun sebelum itu Jackson juga memerintahkan Fisher untuk mengambil 2 kotak terlebih dahulu, yang sebelumnya sudah Jackson simpan di lantai atas kantor itu. Dan apabila Fisher gagal mengambil kotak itu sebelum jam 6, maka sudah dipastikan sebuah ledakan besar akan terjadi. Hingga setelah mendengar itu, kini Fisher dan Carver pun memutuskan untuk berpisah, di mana Carver akan ke kantor pusat untuk melacak keberadaan Jackson, sementara Fisher akan pergi ke kantor simpan pinjam untuk mengambil 2 kotak tersebut. We gotta do this. You gotta help me find her. Right? Go get this done. Tak lama setelah itu dan sesampainya Fisher di sana, ia pun segera naik ke lantai atas kantor dan tidak lain untuk mencari kotak itu. Sementara Carver yang sudah sampai di kantor pusat, ia memerintahkan petugas untuk melacak keberadaan Jackson dan mengecek CCTV di seluruh kota. Listen up, I need everybody. Canal Street Ferry. I want to know what he's doing. Cannot win. Kembali ke Fisher yang telah berhasil menemukan 2 kotak tersebut, dan ia kembali ditelepon Jackson dan mengatakan kalau sekarang Fisher masuk ke ronde kelima. Diberitahu kalau salah satu dari kotak tersebut berisi bom, sehingga sekarang Fisher diharuskan untuk memilih dengan tepat di antara kedua kotak itu, dan hanya mempunyai waktu 7 menit sebelum salah satu kotaknya meledak. Dan karena itu juga kini Fisher harus membuang salah satu kotak itu ke dermaga, karena petunjuk selanjutnya ternyata berada di dalam kotak yang satunya. Hingga tanpa membuang waktu, Fisher pun segera bergegas ke sebuah dermaga. Dan untuk mempercepat, ia nekat turun dari lantai atas hanya menggunakan tali. Lalu dengan terburu-buru, ia langsung mengendarai mobil damkar dan melajukannya dengan ugal-ugalan karena sangat darurat. Pada akhirnya Fisher sampai di dermaga, dan karena ia memiliki insting yang kuat, ia pun segera memilih satu kotak lalu melemparkannya ke air. Setelah melempar kotak yang berisi bom, tim FBI pun berdatangan dan membantu Fisher untuk membuka kotak yang satunya. Lalu saat kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya berisikan alamat sebuah motel, sehingga Fisher dan tim FBI langsung berangkat ke motel tersebut. Shut down all communication in and out of the building. Thank you. Setelah sampai, Fisher langsung menggeledah satu persatu kamar motel itu, hingga di suatu kamar ia menemukan foto Molly yang sedang terikat. Di sini Fisher juga mengecek CCTV dan melihat Jackson yang membawa sebuah kertas yang bertuliskan "Kami masih di sini". Kemudian Fisher dan satu temannya pun langsung mencari keberadaan Jackson ke lantai atas dan mereka menaiki sebuah lift. Namun tiba-tiba saja lift itu malah macet. Dan di sini teman Fisher menemukan sebuah tablet yang memperlihatkan video Molly yang sedang disekap oleh Jackson. Bahkan terlihat Jackson yang juga baru selesai mengasah pada Molly karena ia sangat tertarik dengan dan juga apa. Dan di dalam video itu, Molly mengatakan kalau Fisher telah melihat video ini, maka itu tandanya ronde ke-6 telah dimulai dan Fisher hanya memiliki waktu 60 detik sebelum lift tersebut jatuh. Hingga Fisher yang mengetahui itu, ia pun segera naik ke atas untuk keluar. Namun sayangnya si teman yang gendut tidak bisa naik hingga ia ikut terjatuh bersama lift tersebut. Tak lama ketika Fisher sudah di bawah,
ia didatangi oleh Carver yang mengatakan kalau ia sudah mendapatkan informasi tentang mantan napi yang selalu membantu Jackson ketika di dalam penjara. Dan diberitahu kalau napi tersebut bernama Anthony dan Carver akan mendatangi kediamannya sekarang juga karena curiga kalau Anthony terlibat dalam semua rencana Jackson ini. 212 for Dito. Joe wasn't gonna let you down. Be careful. We know you can't do this alone. Setelah Carver pergi, Fisher kembali ditelepon oleh Jackson yang mengatakan kalau ronde ke-7, Fisher harus menyelamatkan kereta listrik yang sekarang telah rusak oleh Jackson. Dan ternyata, kereta listrik tersebut membawa banyak penumpang dan akan menabrak jika Fisher tidak segera memberhentikannya. Sehingga Fisher dan satu anggota FBI segera pergi untuk menyelamatkan kereta itu. Special Agent Ray San lost its brakes and it's speeding toward the route. The streetcar comes to a stop. Di dalam kereta sendiri terlihat semua penumpang yang mulai panik karena laju kereta yang semakin cepat dan tidak terkendali. Lalu ketika Fisher menemukan kereta tersebut, ia langsung membawa mobilnya ke depan kereta, dan itu agar laju kereta bisa tertahan. Namun sayangnya, kereta itu masih tetap melaju dengan sangat cepat, sehingga Fisher memutuskan untuk naik ke atas kereta dan mencoba memutuskan arus listrik kereta, meskipun hal tersebut sia-sia saja. Setelah itu, Fisher kembali ke dalam mobil, lalu menambahkan kecepatan mobilnya dan akan menabrakkan mobil tersebut ke gardu listrik. Lalu Fisher dan satu anggota FBI pun segera meloncat dari mobil itu, sehingga inilah yang terjadi. Hingga pada akhirnya, semua aliran listrik yang ada di kota ini mati, sehingga secara otomatis kereta tersebut berhasil dihentikan. Guys, all right? You okay, man? Kemudian adegan berpindah ke Carver yang saat ini mendatangi kediaman Anthony dan perlahan-lahan Carver masuk ke suatu ruangan. Lalu tak lama akhirnya ia bertemu dengan Anthony yang langsung menodong sembari mengatakan kalau semua kekacauan yang terjadi ini sudah diatur oleh Jackson. Bahkan pertemuan Carver dan Anthony sekarang juga adalah bagian dari rencana Jackson, lalu tiba-tiba inilah yang terjadi. Akibat dari ledakan itu, Carver dan Anthony harus tiwis saat itu juga, karena ternyata Anthony telah dikhianati oleh Jackson. Di sisi lain, Fisher kembali mendapat telepon dari Jackson yang mengatakan kalau sekarang Carver sudah tiwis. Lalu di sini, Jackson kembali mengatakan kalau sekarang dirinya sudah sangat puas dan akan mempercepat permainannya menjadi langsung ke ronde 12. Dan di ronde 12 ini, Jackson mengatakan kalau Fisher memiliki waktu 15 menit untuk pergi ke kuburan pacar Jackson karena di sana ada Molly yang badannya sudah terikat bom. Hingga tanpa menunggu lama, Fisher pun segera pergi ke kuburan pacar Jackson bersama semua anggota FBI dan pemadam kebakaran. Royal heading out of the CBD. Di tengah perjalanan, Fisher mendapat kabar dari petugas pelacak yang berhasil meretas kamera CCTV gedung pencetak uang. Dan di dalam rekaman itu, terlihat Jackson yang sedang menyamar sebagai penjaga gedung dan telah menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Bahkan Jackson juga membawa semua uang yang ada di dalam gedung tersebut dan menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk melancarkan aksinya. Hingga mulai dari sini, Fisher dan anggota FBI pun akhirnya menyadari kalau semua permainan ini bukanlah mengenai dendam, melainkan pengalihan agar semua petugas keamanan sibuk dan Jackson bisa leluasa merampok gedung pencetak uang itu. Danny, Chuck Jansen, ran a trace on all 5 numbers. Thank me when it's over. Di sisi lain ternyata benar Jackson dan Molly saat ini berada di rumah sakit dan semua uangnya telah dimasukkan ke dalam kantong mayat. Dan di sini, Molly yang tubuhnya diikat dengan bom, ia pun hanya bisa pasrah dan terpaksa menuruti semua perintah dari Jackson. Tak lama ketika helikopter itu akan terbang, terlihat Fisher dan satu anggota FBI yang datang. Namun si FBI harus tertimbik oleh Jackson. Sementara Fisher yang berani meloncat dari gedung untuk menggapai helikopter tersebut, hingga Jackson yang menyadarinya ia berusaha untuk menjatuhkan Fisher. Lalu Fisher pun dengan sekuat tenaga berusaha bertahan, lalu berhasil masuk ke dalam heli dan melanjutkan pertarungannya di dalam. Di sini Fisher yang memang sudah sangat terlatih dan sangat gagah, ia pun dapat dengan mudah membuat Jackson tak berdaya. Lalu dengan cepat ia segera melepaskan bom yang mengikat Molly dan langsung membawa Molly terjun ke dalam kolam renang karena bom tersebut akan segera meledak.
Hingga pada akhirnya helikopter itu pun meledak bersama Jackson dan uang curiannya berhamburan ke area kolam, tepat di mana Fisher dan Molly berada. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nick, seorang pekerja kantoran yang hidup bahagia bersama keluarganya. Dan diberitahu kalau Nick sendiri mempunyai seorang istri yang bernama Helen dan 2 anak laki-laki yang bernama Brendan dan Lucas. Saat itu, Brendan mengajak Nick sang ayah untuk ikut menonton pertandingan ice hockey dan Nick tanpa ragu mengiyahkannya. Sementara untuk Lucas sendiri, ia disuruh oleh ibunya mengerjakan tugas sekolah karena sempat tertinggal pelajaran. Keesokan harinya saat pertandingan berlangsung, terlihat Brendan yang bermain sangat bagus, sehingga membuat Nick begitu bangga kepadanya. Selesai pertandingan dan saat di perjalanan pulang, mereka pun mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bensin. Lalu sembari menunggu ayahnya mengisi bensin, Brendan meminta izin kalau ia akan top up FF dulu ke dalam toko. Namun selang beberapa saat dan ketika Nick masih mengisi bensin, datanglah sekelompok gangster ke dalam toko dan mereka langsung menghabisi si pemilik toko. Nick yang mendengar suara tembakan pun segera bergegas ke sana. Namun sayangnya ia malah tertabrak oleh mobil yang melintas. Sementara di dalam toko terlihat ketua gangster itu menyuruh satu calon anggotanya untuk menghabisi Brendan sebagai syarat bergabung ke gengnya. Hingga tanpa pikir panjang si calon itu pun mengeluarkan kapak andalannya dan secara langsung Brendan sampai tersungkur. Kemudian saat para gangster hendak kabur dari sana, Nick berhasil menangkap salah satu dari mereka dan melihat wajah si pelaku. Namun pada akhirnya, si pelaku berhasil kabur melarikan diri. Mengingat kalau Nick sendiri memang tidak pandai berbaku hantam. Brendan! Singkat waktu Brendan pun dibawa ke rumah sakit terdekat dan langsung ditangani oleh para dokter. Namun setelah 1 jam berusaha, para dokter itu kembali dan mengatakan kalau Brendan tidak bisa tertolong. Dan jelas saja hal itu membuat Nick dan keluarganya merasa sangat sedih, sekaligus tidak menyangka kalau Brendan akan berpulang seperti ini. Di hari berikutnya, Nick diminta oleh kepolisian untuk menunjuk salah satu pelaku yang telah menghabisi putranya. Sementara Nick yang sebelumnya sempat melihat si pelaku sebelum kabur, ia pun langsung menunjuk nomor L yang diketahui bernama Joy. It's Joe Darling, almost 23, and he's an animal. Keesokan harinya Brendan pun dimakamkan dan sekarang keluarga Nick tentu tidak akan sebahagia dulu setelah mereka kehilangan dengan sosok Brendan. Bahkan tidak hanya itu saja, terlihat juga Lucas yang terus menangis seakan ia ingin sekali membalas dendam. Beberapa hari kemudian, pengacara Nick datang untuk memberitahu kalau Joy si pelaku hanya akan dipenjara beberapa bulan saja. Dan hal itu dikarenakan tidak adanya saksi hidup, kecuali Nick saja yang melihat kejadian lengkap insiden tersebut. Nick yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat kecewa, karena bagaimana mungkin pelaku yang sudah menghabisi putranya hanya dihukum beberapa bulan saja. Lalu ketika di persidangan terlihat Joy si pelaku yang terus melihat ke arah Nick, dan hal itu tentu membuat Nick semakin murka. Namun saat Nick dimintai keterangan oleh hakim, tiba-tiba ia mengatakan kalau sebenarnya ia tidak melihat Joy dengan jelas, sehingga bisa saja dirinya salah melihat orang. Alhasil Joy pun langsung dibebaskan oleh hakim tanpa syarat, yang membuat pengacara Nick bingung kenapa Nick sampai melakukan hal tersebut. Namun di sini kita sudah dapat menyimpulkan kalau hal ini Nick lakukan karena ia pasti ingin membalas dendam dengan caranya sendiri. You are released from trivia personal effects, Mr. Baring. Setelah keluar dari persidangan, tampak para gangster sangat bangga kepada Joy, karena sekarang Joy telah resmi menjadi anggota baru mereka. Lalu mereka pun mengantarkan Joy ke kontrakannya, dan secara bersamaan, Nick telah mengikuti mereka secara diam-diam.
Tak lama saat pulang, Nick langsung masuk ke gudang rumahnya untuk mencari persenjataan yang nanti akan ia gunakan untuk menghabisi Joy. Di sini terlihat Nick yang awalnya sempat ragu, mengingat ia tidak pernah melakukan hal kriminal, apalagi sampai menghabisi orang. Namun di waktu yang sama terlihat Lucas yang masuk ke dalam dan bertanya, sehingga Nick menjawab kalau dirinya hanya sedang membersihkan gudang. They did what? Why? I'm sorry. Nick! I'll be home as soon as I can. Pada malam harinya, Nick pun lanjut mendatangi kontrakan Joy, lalu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Lalu selang beberapa saat terlihat Joy yang keluar untuk membuang sampah, hingga dengan cepat Nick mendekat dan terjadilah baku hantam. Pada akhirnya, Nick berhasil menghabisi Joy si pelaku, menggunakan sebilah yang sebelumnya Nick bawa dari gudang rumahnya. Dan setelah melakukan itu, terlihat dari wajah Nick yang sangat syok, karena ini kali pertamanya ia harus menghabisi seseorang. Di hari selanjutnya kita diperkenalkan kepada ketua gangster tersebut, dan ia bernama Billy. Dan di sini Billy hendak mendatangi seorang penjual senjata ilegal untuk memberikan setoran uang hasil penjualannya. Namun saat Billy bertemu dengan si penjual senjata itu, ternyata orang itu adalah ayah kandung Billy, yang langsung memarahi Billy karena ia sudah mendengar kalau kelompok gengnya selalu menghabisi orang. You can't get the Setelah menemui ayahnya, Billy pun lanjut ke markasnya, dan ia baru mendapat info kalau Joy, anggota baru mereka, semalam telah koit dihabisi orang. Lalu Billy yang mendengar itu, ia pun tentu sangat kaget dan meminta semua anggotanya berkumpul kalau mereka harus membalas dendam atas kematian Joy. Bahkan mereka juga ternyata sudah bisa menebak kalau Joy Tiwis pasti dihabisi oleh Nick, mengingat waktu di persidangan Nick membebaskan Joy tanpa syarat apapun. Go talk to your sister. Singkat waktu dan saat Nick hendak pulang ke rumahnya, ia diikuti oleh Billy dan juga para anak buahnya. Namun beruntung, Nick sudah menyadari akan hal itu, sehingga dengan cantik ia mencoba untuk menghindar. Di sini Nick berusaha berlari menuju ke atas gedung parkiran, sementara Billy menyuruh anak buahnya berpencar untuk menangkapnya. Lalu di suatu kesempatan Nick melihat salah satu anak buah Billy yang sedang sendiri, sehingga tanpa ragu ia mencoba untuk melawannya. Hingga meskipun pada awalnya Nick terlihat sangat kewalahan, namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi si anak buah. Dan di sini Billy yang melihat anak buahnya kembali tiwis, ia pun merasa tertantang untuk terus memburu Nick sampai kapanpun. Singkatnya saat Nick dalam perjalanan pulang, ia dihubungi oleh Helen yang memberitahu kalau Lucas belum juga pulang dari sekolah. Sementara Nick yang mendengar itu tentu saja sangat khawatir, sehingga ia pun lanjut untuk mencari Lucas. Hingga setelah lama mencari, Nick pun akhirnya menemukan Lucas yang tengah termenung di depan sebuah toko, di mana lokasi tempat Brendan dihabisi gangster itu. Lalu dengan cepat, Nick meminta Lucas untuk segera pulang, karena ibunya di rumah amat sangat mengkhawatirkannya. Keesokan harinya memperlihatkan salah satu anak buah Billy yang mendatangi kantor Nick sembari membawa sebuah paket. Di sini si anak buah itu dengan songong nyelonong ke ruangan Nick hingga para petugas di sana mencoba menghentikannya. Dan setelah memberikan paket tersebut, si anak buah langsung mengatakan, kalau Nick ingin bebas dari kekhawatiran, maka sebaiknya segera pindah alam saja. Lalu saat Nick mencoba membuka paket tersebut, ternyata itu berisi sebuah koper dan di dalamnya terdapat foto keluarga Nick. Hingga Nick yang sadar kalau mereka tengah mengancam keluarganya, ia pun dengan segera menghubungi polisi supaya cepat datang ke rumah, sementara ia sendiri akan langsung pulang ke rumah.
Just help us, please. They're both at home. What's going on? Tak lama setelah sampai, Nick akhirnya bertemu dengan seorang detektif polisi yang langsung bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Nick mengatakan kalau ia sedang diincar oleh kelompok gangster karena dituduh telah menghabisi 2 anggotanya, yang padahal kita tahu memang Nick lah yang telah melakukan hal tersebut. Lalu ia juga meminta dan memohon kepada si detektif agar para polisi bisa berjaga di depan rumahnya. Tell me how to stop this. We put out an APB on Billy and his gang. Everything. Malam harinya terlihat Helen yang menghampiri Nick lalu bertanya mengenai apakah Nick sudah menghabisi 2 anggota gangster. Namun di sini Nick sama sekali tidak mau menjawabnya, hingga Helen mengatakan kalaupun itu benar, ia tetap akan selalu mendukung Nick. Tak lama setelah itu, ketika Nick melihat keluar jendela, ia melihat kedua polisi yang ditugaskan oleh si detektif tadi sudah matoi. Bahkan bersamaan dengan itu rupanya kelompok Billy sudah ada di dalam, hingga terjadilah aksi baku hantam di sana. Namun sayangnya kelompok Billy berhasil memojokkan Nick serta keluarganya, dan mereka langsung menghabisi keluarga Nick. Beberapa hari kemudian, ternyata Nick berhasil selamat dari kejadian itu karena tembakan yang dilesatkan Billy tidak mengenai organ pentingnya. Namun di sini si detektif memberitahu jika Helen istri Nick sudah tiwis, sedangkan Lucas berhasil selamat tapi dengan keadaan koma. Hingga Nick yang mendengar itu, ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan tidak lain untuk mendatangi ruangan Lucas putra bungsunya. Dan di sini Nick meminta maaf karena sebagai seorang ayah, ia merasa telah gagal. Dan mulai sekarang ia berjanji akan balik memburu kelompok Billy tanpa sisa. Your mother. I love your brother. I love your mother. I love you so much. Tak lama si detektif pun mencoba mengecek ke dalam ruangan. Namun ternyata Nick sudah berhasil melarikan diri melalui jendela. Dan ternyata Nick sedang menuju ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan mengambil berkas karena ia berencana akan mendatangi bank. Hey, I need you to check a number for me. Sesampainya di dalam bank, Nick mengambil semua uang tabungannya, lalu pergi ke bar tempat nongkrong kelompok Billy. Di sini Nick mencoba bertanya kepada pelayan bar mengenai di mana orang yang biasa menjual senjata ilegal, serta di mana markas Billy dan juga kelompoknya. Namun awalnya si pelayan bar tidak mau mengatakan apapun, dan ia malah mengejek Nick hingga inilah yang Nick lakukan. Where Billy Darling is. Okay. Pada akhirnya si pelayan bar pun mau memberitahu tempat di mana Nick bisa membeli senjata ilegal, termasuk juga di mana markas kelompok Billy. This boy Heck goes crashing at 113, okay? Singkat waktu, Nick pun mendatangi seorang penjual senjata ilegal yang dimaksud, yang mana orang tersebut ternyata ayahnya Billy. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli senjata yang bagus dan juga nyaman. Dan setelah membeli cukup banyak persenjataan, Nick lanjut untuk pergi. Namun ayah Billy menyuruh Nick berhenti sambil menenteng pistol. Di sini ayah Billy mengatakan jika dirinya tahu alasan Nick sampai membeli persenjataan, yaitu untuk memburu Billy alias putranya. Namun ayah Billy tiba-tiba menjelaskan kalau nyawa memang harus dibayar nyawa, sehingga Nick dipersilakan untuk pergi jika memang ingin membalas dendam. Just go do it. Do what mine. Go with God. Setelah itu Nick pulang ke gudang yang berada di belakang rumahnya, lalu belajar cara memasang senjata yang benar melalui buku panduan. Bahkan ia juga mencukur rambutnya seorang diri, karena sekarang ia sudah sangat siap untuk berperang dengan kelompok Billy. Setelah semuanya siap, Nick pun langsung mendatangi markas Billy. Namun di sana ia hanya bertemu dengan salah satu anak buah Billy. Dan sambil mengancam Nick memaksanya untuk memberitahu di mana Billy sekarang. Hingga orang tersebut memberitahu kalau Billy mungkin berada di markas utama di dekat jembatan.
Lalu Nick juga menyuruh orang itu untuk menghubungi Billy, namun baru saja tersambung, tiba-tiba inilah yang dilakukan Nick. Di sisi lain, Billy sendiri segera bergegas pergi ke markas utama, karena ia tahu kalau Nick pasti akan datang ke sana. Namun bersamaan dengan itu, Billy dihentikan oleh sang ayah, yang merasa khawatir dan menyuruh Billy untuk pulang saja dengannya. Namun Billy malah menghabisinya. Kemudian kembali kepada Nick yang mendatangi markas utama Billy dan menerobos pagar lalu menghantam satu anak buah Billy yang sedang berada di dalam mobil. Lalu ia lanjut masuk ke dalam markas tersebut dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Billy. Selang beberapa saat terlihat Billy yang baru tiba di markas tersebut dan ia pun sudah siap untuk memburu dan juga menghabisi Nick. Hingga di suatu kesempatan, Nick dan Billy pun saling beradu tembak. Pada akhirnya, Nick dan Billy duduk bersampingan. Namun terlihat Billy yang sudah dalam keadaan sekarat. Lalu sebelum tiwis, Billy mengatakan kalau dirinya sangat tidak menyangka jika Nick bisa meratakan semua anggotanya tanpa sisa. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Nick pun kembali pulang ke rumah dengan keadaan yang terluka dan memutar video yang memperlihatkan masa-masa bahagia bersama keluarga tercintanya dulu. Lalu tak lama ia didatangi oleh si detektif yang memberi kabar kalau Lucas putra bungsu Nick kini sudah sadar dari komanya. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paul, seorang pengusaha kaya yang sangat sukses. Diberitahu kalau Paul ini dulunya adalah seorang bos mafia paling ditakuti, sekaligus paling disegani di Amerika. Saat di perjalanan putri Paul yang bernama Anna, ia meminta izin karena ada dua teman laki-lakinya yang akan main ke rumah nanti malam. Anna juga mengatakan kalau salah satu dari mereka ada yang menyukai dirinya, dan ia bernama Mike. Sementara Paul yang mendengar itu, ia lantas memperbolehkan kedua teman laki-laki Anna untuk main ke rumah, namun asalkan jangan macam-macam. Setelah mengantarkan Anna pulang, Paul langsung ke sebuah kafe untuk bertemu dengan dua sahabatnya yang bernama Kane dan Francis. Dan diberitahu kalau Kane dan Francis ini dulunya adalah mantan tangan kanan Paul. Namun kini mereka bertobat karena Paul juga bertobat. Di sini Paul mengatakan kalau ia akan menyewa kafe ini, yaitu untuk merayakan hari ulang tahun putrinya. Lalu Kane yang ternyata pemilik kafe tersebut sangat senang dan justru akan menggratiskan kafe ini dipakai untuk acara ulang tahun putri Paul. Tak lama setelah dari sana, Paul langsung mendatangi acara peresmian bisnisnya. Dan di sana ia sangat berterima kasih kepada para investor yang telah terlibat dan ikut bekerja sama. Lalu pada malam harinya, Paul meminta istrinya untuk menemaninya makan malam karena ada beberapa investor yang mengundang Paul untuk makan malam bersama. Dan sembari menunggu sang istri yang masih sibuk berdandan, Paul menghampiri Anna di ruang tamu. Dan ternyata di sana sudah ada dua teman laki-laki Anna yang salah satunya adalah Mike. Di sini Paul yang mengetahui kalau Mike sangat menyukai Anna, ia lantas mengajaknya untuk mengobrol empat mata, untuk bertanya apakah Mike seorang pecandu atau bukan. Namun Mike bersumpah kalau ia adalah seorang laki-laki baik, yang tidak pernah sama sekali menyentuh barang haram seperti yang dimaksud Paul. You ready? Singkatnya ketika Paul sedang makan malam bersama, tiba-tiba saja ia didatangi oleh seorang detektif yang bernama Peter, di mana kedatangan detektif Peter ini untuk memberitahu Paul dan istrinya kalau Anna putri mereka baru saja diculik oleh para perampok yang berniat merampok rumah mereka. Sesampainya Paul di rumah, terlihat sudah banyak polisi yang mengolah TKP, beserta dengan Mike dan temannya yang sudah babak belur. Di sini detektif Peter lantas berasumsi kalau para perampok itu bukanlah perampok sungguhan, melainkan mereka sengaja ingin menculik Anna.
Dan hal itu bisa dibuktikan karena tidak ada satupun barang di rumah Paul yang hilang diambil oleh si perampok itu. Bahkan detektif Peter juga menambahkan kalau semua ini bisa saja dilakukan oleh musuh Paul di masa lalu, karena bagaimanapun juga Paul adalah mantan bos mafia yang sangat besar. Namun meskipun demikian, detektif Peter juga menyuruh Paul untuk tetap tenang, karena ia dan anggotanya akan menyelidiki kasus ini semaksimal mungkin. Your history. What's your way? We'll find her. Tak lama dari itu, setelah detektif Peter pergi, terlihat istri Paul yang menyalahkan Paul karena semua ini terjadi gara-gara Paul yang merupakan mantan bos mafia. Sementara Paul yang merasa bersalah atas semua ini, ia pun akan turun langsung mencari Anna dan berjanji kepada sang istri akan segera membawa Anna pulang apapun resikonya. You find her, whatever it takes. Keesokan harinya ketika Paul hendak pergi mencari Anna, ia berpesan kepada sang istri agar tidak keluar, karena di sini ia akan dijaga oleh beberapa polisi anak buah detektif Peter. Dan langkah pertama Paul yaitu mendatangi rumah Mike untuk menanyakan ciri-ciri dari si penculik yang telah membawa Anna. Namun sayang karena Mike yang masih syok dengan kejadian semalam, ia mengatakan kalau ia tidak bisa mengingat ciri-ciri dari si penculik tersebut. What did they sound like? It was all so fast, messed up, you know? Setelah itu Paul mendatangi Kane dan Francis untuk meminta bantuan mereka mencari Anna dan menghabisi para penculiknya. Sementara Kane dan Francis yang merupakan sahabat sekaligus mantan tangan kanan Paul, tentu saja mereka bersedia untuk membantu Paul. I know just where to look. Tak lama Kane dan Francis pun menemui seorang ketua perampok untuk menanyakan siapa yang telah menculik putri Paul. Namun di sini si ketua perampok itu berusaha meyakinkan mereka kalau ia sama sekali tidak mengetahui tentang penculikan tersebut. No, I wouldn't mess with you, darling. Come on. Keesokan harinya ketika seorang pria tampan sedang jogging, tanpa sengaja ia melihat ada mayat yang berada di bawah jembatan. Dan saat itu juga, pria tampan tersebut langsung melaporkannya kepada polisi. Sementara Paul yang baru saja bertemu dengan Kane dan Francis, ia dihampiri oleh polisi yang ditugaskan mengawasi Paul untuk mengabarkan kabar duka kepada Paul. Di mana kalau Anna alias putri Paul telah ditemukan, namun sayang ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Singkatnya saat pemakaman Anna berlangsung, terlihat banyak rekan Anna dan Paul yang hadir, termasuk seorang bos mafia sahabat Paul dulu yang bernama Frank. Lalu, setelah pemakaman selesai, Frank mengingatkan Paul untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, mengingat Paul yang sudah tobat dan sudah menjadi orang yang sangat sukses. Let the cops do their job. Things don't look so good from where I am. You understand me? Yeah. Tak lama ketika Paul sedang membahas tentang siapa pelaku yang menghabisi Anna, Kane menganggap kalau kematian Anna ada hubungannya dengan dosa mereka 20 tahun yang lalu. Di mana saat itu mereka yang masih aktif di dunia mafia telah menculik adik dari bos mafia Rusia dan mereka juga menghabisinya. Namun di sini Paul menyangkal apa yang dikatakan oleh Kane karena pada saat kejadian tidak ada satupun saksi yang melihat kejahatan mereka. No, really, you don't. Are you sure? Sementara di tempat lain, detektif Peter diberitahu oleh anak buahnya kalau hasil penyelidikan Anna ditimbik menggunakan sepucuk pistol Soviet berjenis Tokarev. Dan pistol tersebut ada hubungannya dengan keluarga Chernov, yaitu bos mafia Rusia yang dulu adiknya dihabisi oleh Paul dan juga kedua sahabatnya. This ought to help narrow down the suspect list. Fired from a Soviet-made Tokarev TT-30. Stays here. Keesokan harinya terlihat Kenny yang mendatangi rumah Paul untuk memberitahu tentang penyelidikan yang telah ditemukan polisi bahwa Anna telah dihabisi menggunakan pistol Tokarev 33. Lalu di sini Paul yang tahu kalau jenis pistol tersebut sering digunakan mafia Rusia, kini ia pun menganggap kalau yang menghabisi Anna adalah Chernov atas motif balas dendam. TT-33. The Russians. Could have been a hit. Hingga setelah mengetahui itu, Paul pun lantas mengajak Kane menjemput Francis untuk pergi ke salah satu bar milik Chernov dan menghabisi anak buah Chernov yang ada di sana.
Setelah itu Paul, Frank, dan Kane yang belum mendapat respon apapun dari Chernoff, mereka pun berniat mendatangi seorang supir pribadi dari almarhum adik Chernoff dulu. Lalu sesampainya di lokasi, Paul menyuruh kedua sahabatnya untuk tetap di dalam mobil, sementara dirinya yang akan masuk ke dalam. Hingga saat Paul masuk dan berhasil menemukan keberadaan si supir, terlihat si supir yang sangat ketakutan dan ia lebih memilih untuk kabur dari sana. Sementara Frank yang melihat kalau si target berlari melarikan diri, ia pun menembakkan pistolnya beberapa kali yang padahal orang itu adalah saksi kunci untuk mengetahui siapa yang menghabisi Anna. Pada akhirnya, Paul berhasil memojokkan orang itu dan ia langsung menanyakan apakah Chernoff terlibat dengan kematian putrinya. Namun belum sempat orang itu menjawab, ternyata ia sudah tinggal jasad saja karena sebelumnya ia sempat tertimbik oleh Francis. Tak lama setelah itu ketika Paul sedang outbreak di sebuah warkop, tiba-tiba ia dihampiri oleh detektif Peter untuk memberitahu kalau apa yang dilakukan Paul tidak akan membuat putrinya kembali. Bahkan si detektif juga mengancam kalau Paul dan kedua sahabatnya sampai membrutal, maka ia akan tegas dan tidak akan segan-segan untuk menangkapnya. Namun, nampaknya ancaman tersebut tidak Paul pedulikan, karena yang ada di benaknya saat ini hanyalah membalaskan dendam kematian putrinya. Hingga pada malam harinya, Paul dan kedua sahabat setianya itu, mereka mendatangi tempat pembuatan obat terlarang milik Chernoff dan menghabisi semua anak buah Chernoff yang ada di sana. Keesokan harinya terlihat para polisi yang sedang olah TKP di sebuah tempat yang dibrutalkan oleh Paul dan kedua sahabatnya semalam. Dan di sini, detektif Peter sudah menduga kalau semua ini dilakukan oleh Paul dan juga kedua sahabatnya. Namun kali ini detektif Peter sangat berterima kasih karena kebetulan orang-orang yang dihabisi Paul ini adalah buronan yang sangat sulit ditangkap polisi. Di tempat lain terlihat dua anak buah Chernoff yang sedang melapor kalau beberapa bisnis milik Chernoff telah diacak-acak oleh seseorang. Si anak buah juga mengatakan kalau seseorang itu tidak hanya merusak saja, tetapi juga dengan menghabisi banyak anak buah yang berjaga di sana. Lalu di sini dan setelah Chernoff mengetahui semua itu, tanpa banyak kata, ia pun langsung menyuruh si anak buah untuk mencari siapa pelaku yang berani berbuat seperti itu. Tak lama dari itu, ketika Kane menyadari kalau anak buah Chernoff datang menyerang, ia segera menghubungi Paul untuk meminta bantuan. Lalu Paul yang mengetahui itu, ia pun juga menghubungi Francis. Namun, sayangnya Francis tidak mau mengangkat teleponnya. Sementara itu, Kane yang sendirian, ia berusaha melawan mereka, sehingga ia harus berduel dengan salah satu tangan kanan Chernoff. Namun, sayangnya di sini Kane tidak mampu melawan mereka, sehingga ia harus dibawa oleh para anak buah Chernoff yang beritil itu. Lalu tak lama Paul yang baru tiba di sana, ia sempat melihat anak buah Chernoff memasukkan Kane ke dalam bagasi, hingga dengan sigap ia langsung mengejar mereka. Namun sayangnya, aksi kejar-kejaran tersebut memancing kedatangan para polisi, sehingga dalam pengejaran itu Paul berhasil dihentikan oleh para polisi tersebut. Sementara itu, anak buah Chernoff sendiri, mereka berhasil kabur dari sana dengan menculik Kane. What the hell is wrong with you? Kemudian detektif Peter mengatakan kalau ia akan melepaskan Paul, mengingat Paul sendiri pernah menyelamatkan nyawa si detektif di masa lalu. Bahkan di sini ia juga berterima kasih kepada Paul, karena yang Paul lawan saat ini adalah target kepolisian, sehingga aksi yang dilakukan oleh Paul cukup menguntungkan untuk para polisi. Di balik itu terlihat Kane yang terus disaksa oleh Chernoff dan bertanya apa motif Kane dan kedua temannya yang telah berani mengusik bisnis miliknya. Namun karena Kane yang tetap bungkam tidak mau menjawabnya, pada akhirnya Chernoff pun terus mensaksa Kane dengan amat sangat kejam. Hingga karena Kane yang sudah tidak tahan lagi dengan saksaan dari Chernoff, pada akhirnya ia pun mengatakan yang sebenarnya
kalau semua ini terjadi karena Chernoff telah menghabisi anak Paul, yaitu Anna. Lalu Chernoff yang mendengar itu, ia pun terlihat sedikit terkejut, karena ia sama sekali tidak pernah menghabisi anak Paul, mengingat ia tidak mempunyai masalah apapun dengan Paul. Dan ketika Chernoff bertanya lagi tentang apa alasan menuduhnya, Kane mengatakan kalau 20 tahun lalu merekalah yang telah merampok dan menghabisi adik Chernoff. Karena itulah Kane, Paul, dan juga Francis menganggap Chernoff yang telah menghabisi Anna yang sengaja dilakukan karena ingin balas dendam. Namun di sini Chernoff yang mendengar pengakuan itu seketika saja menjadi lebih murka karena ia baru tahu kalau ternyata merekalah yang telah menghabisi adiknya dulu. Hingga setelah itu, Chernoff pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Frank, si bos mafia sahabat Paul, karena 20 tahun yang lalu Chernoff masih sering bekerja sama dengan Frank. Di tempat lain terlihat Paul yang menghampiri Francis yang ternyata saat itu Francis sedang berdua bersama seorang wanita. Di sini Paul kecewa karena saat Francis dibutuhkan membantu Kane, ia malah asik dengan wanita dan tidak mau mengangkat panggilannya. Bahkan Paul juga mulai merasa curiga kalau Francis telah berkhianat, terlebih lagi Francis telah menimbik si supir itu, yang padahal dia adalah saksi kunci atas kematian Anna. Namun Francis yang tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Paul, seketika saja ia pun menjadi murka. Namun tanpa sengaja Paul melukai perut Francis yang membuatnya tiwis seketika. Di balik itu Frank dan Chernoff pun bertemu di suatu tempat, dan Chernoff juga membawa jasad Kane yang ternyata sudah mereka habisi. Lalu di sini Chernoff mengatakan kalau Paul, Francis, dan juga Kane, mereka telah menghabisi adiknya 20 tahun yang lalu. Dan karena itu kini Chernoff pun meminta pertanggungjawaban dari Frank, mengingat kalau pada saat itu Frank adalah rekan bisnis mereka. Sementara Frank yang tidak terlibat dengan kejadian itu, tentu saja ia tidak mau bertanggung jawab, hingga tembak-menembak pun terjadi di sana. Namun sayangnya Frank yang memang sudah tidak gagah seperti dulu, ia pun harus tiwis di tangan Chernoff. Pada malam harinya ketika Paul hendak pulang ke rumah, ia teringat dengan kejadian di masa lalu saat Paul sedang menghabisi adik Chernoff. Paul juga teringat kalau dulu ia sempat mengambil pistol milik adik Chernoff yang hingga saat ini masih ia simpan di rumahnya. Lalu saat Paul tiba di rumah, ia pun langsung mengecek pistol yang dulu ia ambil dari adik Chernoff itu. Namun betapa terkejutnya Paul karena ternyata pistol tersebut sudah digunakan seseorang karena cara menyimpannya yang terbalik. Bahkan di sini Paul juga menyadari kalau peluru yang ada di pistol ini sama persis dengan peluru yang digunakan menghabisi Anna putrinya. Hingga pada akhirnya kini Paul pun menyadari kalau pelaku sebenarnya tak lain adalah kedua teman laki-laki Anna dan salah satunya adalah Mike. Tak lama dari itu Paul pun langsung memancing Mike keluar. Hingga saat bertemu, ia langsung menginterogasinya. Di sini Paul meminta Mike untuk menjelaskan apa yang ia lakukan kepada Anna, dan pada akhirnya Mike pun menjelaskan yang sebenarnya. Di mana saat malam itu mereka bertiga sedang mabuk supa suung dan mereka berdua tertarik dengan cerita Anna mengenai ayahnya yang merupakan seorang bos mafia paling disegani pada waktu dulu. Anna juga menunjukkan kepada mereka barang-barang milik Paul dulu, termasuk dengan pistol milik adik Chernoff yang disimpan oleh Paul. Lalu setelah itu mereka bermain-main dengan pistol tersebut, hingga tanpa sengaja Mike malah menimbik Anna sampai matoy. Dan karena saat itu Mike dan temannya sangat ketakutan, mereka memutuskan untuk membuang jasad Anna di bawah jembatan, lalu membuat seolah-olah kejadian tersebut merupakan penyerangan serta penculikan dari kelompok mafia. Kemudian Mike yang sudah pasrah pun menyuruh Paul untuk menghabisinya, karena Mike sangat merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi, terlebih lagi Mike sendiri sangat mencintai Anna. Namun Paul yang menyadari kalau kejadian itu sebuah kecelakaan, pada akhirnya ia pun mengampuni Mike lalu segera pergi dari sana. Setelah mengetahui semuanya, Paul langsung mengabari istrinya kalau semua ini sudah selesai dan juga meminta maaf karena ia telah mengecewakan sang istri. Ternyata, Paul melakukan itu semua karena ia merasa bersalah, telah membuat kedua sahabatnya tiwis sekaligus sebagai penebusan dosanya di masa lalu. Ditambah lagi jika dirinya masih hidup,
maka istrinya tidak akan pernah hidup tenang, dikarenakan kelompok Chernov pasti akan terus memburunya. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif polisi bernama Dylan yang sedang menyergap pelaku kejahatan bersama rekannya. Namun ternyata itu adalah mimpi masa lalu Dylan, karena sekarang ia sudah pensiun dan sedang dalam perjalanan berlibur bersama istrinya yang bernama Brenner. What's good for you? How can you eat those? We'll see about that. Selang beberapa saat terlihat seorang pengendara lain bernama Butch yang menyalip sembari melontarkan kata-kata kotor kepada Brenner. Namun di sini Brenner dan Dylan tidak menanggapi perkataan itu karena sekarang mereka akan fokus menikmati liburannya. Tak lama mereka pun memutuskan beristirahat di sebuah resto kecil, dan Dylan langsung pergi ke toilet karena ingin buang air. Namun tak lama terlihat Butch dan beberapa anak buahnya yang datang ke resto itu, dan Butch kembali melontarkan kata-kata kotor kepada Brenner. Bahkan Butch juga sempat dan mempermalukan Brenner dengan maksud untuk memancing emosi Brenner. Something to shut that mouth, Butch. What a mouth you got there? Your name's Butch? Ketika ketegangan memuncak, Dylan pun keluar dari toilet, sehingga perduelan antara dirinya dan Butch pun hampir terjadi. Namun, seorang wanita tua yang kita panggil saja dengan nama Mama, ia berhasil meredakan ketegangan dan meminta maaf atas nama Butch. Thanks. Outside, it's here. Thank you, Mama. Wow. Setelah itu Dylan dan Brenner pun langsung melanjutkan perjalanan dan mencari tempat yang indah di hutan untuk bermalam. Namun tak lama dan setelah mereka mendirikan tenda, seorang wanita datang untuk memberi peringatan kepada mereka bahwa penduduk di daerah ini tidak ramah terhadap orang luar. Bahkan ia juga menyarankan agar mereka mencari tempat lain saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, and by the way, Cranky locals. Setelah wanita itu pergi, mereka pun memutuskan untuk mengubah rencana dengan memilih berjalan-jalan menjelajahi daerah tersebut daripada berkemah. Lalu Dylan yang merasa bingung bertanya harus ke arah kiri atau kanan, sehingga dengan percaya diri, Brenner menjawab kalau mereka harus ke kiri. Namun baru saja mereka melangkah ke arah itu, tiba-tiba hujan deras mulai turun. Namun untungnya mereka menemukan sebuah kabin kecil dan memutuskan berlindung di sana. Di sini terlihat mereka yang menikmati momen sambil bercanda ringan dan bahkan mereka berencana untuk saling satu sama lain. Namun sebelum hal itu mereka lakukan, terlihat Brenner yang mulai penasaran dengan apa yang ada di dalam kabin ini. Hingga ketika Brenner pergi ke ruangan lain, ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang ternyata di dalamnya terdapat tumpukan senjata dan amunisi. Dengan cepat Brenner pun memberitahu Dylan dan menyuruhnya untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Namun tak lama dan ketika mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja terlihat Butch muncul dari belakang, lalu menghantam mereka sampai pingsan. We need to get the hell out of here. Tak lama saat tersadar, mereka pun sudah dalam keadaan terikat dengan Butch dan para anak buahnya yang ada di sana. Dan di sini, Butch yang memang berwatak sangat bengis, ia pun terus mensaksa Dylan tanpa ampun. Sementara Brenner sendiri, ia tak bisa berbuat apa-apa. Hey, baby. You want some of this? Pull me out now. Lalu tak lama, salah satu anak buah Butch memasuki ruangan dan memberitahu bahwa orang yang sedang Butch saksa adalah seorang polisi. Di sini si anak buah juga mengatakan kalau ini pasti akan menjadi masalah besar dan menyarankan Butch untuk melepaskan saja mereka. Namun Butch yang merasa tidak peduli dengan semua itu, ia pun kembali masuk ke dalam, lalu tanpa pikir panjang langsung menghabisi Dylan dan Brenner. Throw him in the gully. Kemudian adegan beralih ke kilas balik, di mana terlihat Brenner yang sedang menjalani pelatihan keras untuk menjadi seorang prajurit. Ternyata,
Brenner ini adalah seorang tentara pasukan khusus yang dikenal sangat disiplin dan juga paling disegani di militer. Dan kala itu, Brenner tampak terlihat sangat disiplin dan berusaha sekuat tenaga, sehingga menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita biasa. Come on! You wanna be a ranger soldier? Get up! Kembali lagi ke masa kini, dan terlihat Brenner yang ternyata selamat karena peluru yang dilesatkan Butch tidak mengenai bagian dalamnya. Namun betapa hancurnya Brenner ketika ia tahu bahwa Dylan sang suami yang tidak selamat karena luka yang dialaminya sangat parah. Keesokan harinya, Brenner pun kembali ke perkemahan sebelumnya dan mengingat kembali ketika ia dan Dylan pertama kali datang ke sana. Bahkan Brenner juga menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Dylan, karena pada saat itu ia sendiri yang mengajak Dylan untuk berjalan ke arah kiri. Namun dalam beban penyesalan itu, ia berusaha untuk menguatkan tekadnya, mengingat kalau dirinya sendiri adalah seorang prajurit yang sangat terlatih. Hingga karena itu, kini Brenner pun bertekad untuk membalas kematian Dylan sang suami dengan menghabisi Butch dan juga para anak buahnya. Di sisi lain, Butch sendiri sudah kembali ke rumah, dan di sana juga ada Mama dan para anak buah Butch yang lain. Dan ternyata, Mama ini adalah ibu kandung dari Butch, dan mereka adalah satu komplotan yang sering menculik gadis-gadis untuk di... Hey, morning, Butch. I didn't mean nothing by it, Butch. Kembali ke Brenner yang baru selesai membuat senjata dari batang pohon, dan tanpa ragu ia langsung menghabisi satu persatu anak buah Butch. Thought you were dead. Dengan sangat mudah, Brenner pun mampu menghabisi beberapa dari mereka dan membiarkan satu anak buah kabur dengan maksud agar ia tahu rumah Butch. Namun sebelum itu, ia menghancurkan kabin Butch lebih dulu, sebelum akhirnya lanjut mengikuti jejak si anak buah yang kabur. Suara dari ledakan itu ternyata terdengar oleh seorang sheriff bernama Hobbs yang kebetulan sedang berburu di area hutan di sana. Sementara di sisi lain, Butch dan Mama juga mendengar suara itu, dan Mama menyuruh Butch untuk memeriksa apa yang terjadi. Tak lama saat Butch menuju ke arah ledakan, ia melihat salah satu anak buahnya yang terluka parah, lalu membawanya ke dalam mobil untuk kembali ke rumah. Namun tanpa mereka sadari, terlihat Brenner yang diam-diam masuk ke belakang mobilnya, sembari menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di rumah, Butch langsung melaporkan apa yang terjadi, karena si anak buah memberitahu Butch bahwa semua ini adalah ulah seorang wanita, yang pada malam itu Butch habisi bersama suaminya. Bahkan Butch juga mengatakan kalau ia sudah menghabisinya, dan membuang mayatnya ke dalam lubang besar. Namun di sini, Mama yang terlanjur emosi dan tidak percaya kepada Butch, ia pun memarahi Butch dan menyuruhnya untuk mencari wanita itu. Sementara di luar rumah, terlihat Brenner yang sedang mengawasi situasi, sembari menunggu waktu yang tepat untuknya membrutal. Kemudian Mama menyuruh anak bungsunya untuk mencari tahu mengenai siapa sebenarnya sosok wanita yang berani melakukan ini. Dan berkat bantuan orang luar yang bersekongkol, akhirnya si anak bungsu berhasil mengetahui identitas Brenner melalui akun sosial medianya. Di balik itu, Sheriff Hobbs yang penasaran dengan suara ledakan tadi, ia pun terus masuk lebih dalam ke hutan untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun di tengah itu, ia malah menemukan mayat yang ternyata itu adalah anak buah Butch, dan ia langsung melaporkannya ke markas pusat. Sementara di sisi lain terlihat Brenner yang memasang beberapa jebakan untuk melawan siapapun yang bersembunyi di sekitarnya. Lalu tak lama ketika rekan Hobbs datang untuk mengidentifikasi mayat itu,
Salah satu petugas mengatakan kalau mayat ini adalah komplotan dari seorang wanita tua bernama Mama yang menguasai seluruh hutan di daerah ini. What? Mendengar itu, Hobbs pun berniat akan menemui Mama dan tidak lain untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata salah satu wanita yang berada di markas pusat telah bersekongkol dengan Mama dan ia langsung memberitahu tentang Hobbs yang akan menemuinya. And Sheriff Hobbs is on his way out to see you. Singkat waktu akhirnya Hobbs pun bertemu dengan Mama dan ia langsung menanyakan tentang seorang mayat yang ia temukan di tengah hutan. Dan di sini Mama berpura-pura tidak tahu dan ia malah mengarang cerita bahwa pria itu mungkin sudah melakukannya sendiri. What are you saying? Butch and Jesse saw the whole thing, did you boys? Let's go. Pada malam harinya, Mama dan Butch serta yang lainnya, mereka sedang minum-minum sembari berduka atas kematian kelompok mereka. Di sini Butch yang sudah terlalu banyak minum, ia pun memutuskan masuk ke dalam karena sudah sangat mabuk. Namun tanpa ia sadari, ternyata Brenner sudah menunggunya secara diam-diam, lalu tanpa ragu, ia pun langsung menyerang Butch. Pada akhirnya, Brenner pun mampu menghabisi Butch, yaitu seseorang yang telah menghabisi suaminya dengan sangat britil. Lalu setelah hari mulai terang, ia melihat satu anak buah yang menyeret seorang gadis ke sebuah kamar. Dan setelah Brenner menyelidikinya, ia menemukan banyak gadis lain yang ditawan. Namun ketika Brenner mencoba untuk membebaskan mereka, salah satu anak buah memergokinya, sehingga inilah yang terjadi. Beruntung Brenner berhasil menghabisi si anak buah itu, dan ia langsung kabur ke dalam hutan sembari membawa seorang tawanan bernama Emily. Sementara di sisi lain, salah satu anak buah memberitahu Mama mengenai semua tawanan yang telah dibebaskan oleh Brenner. Lalu Mama yang mendengar itu, ia pun langsung menyuruh si anak buah untuk mengerahkan semua kelompoknya dan memburu Brenner dengan cara apapun. Call Hank. Kembali ke Brenner dan Emily yang sekarang sudah terpojok oleh beberapa anak buah yang mengejarnya di tengah hutan. Namun beruntung si anak buah terkena jebakan yang sebelumnya dibuat Brenner, dan satu anak buah lagi langsung dipindah alamkan saat itu juga. Pada malam harinya, Emily memberitahu Brenner kalau ia dan tawanan lainnya telah diculik oleh Mama dan kelompoknya dan akan diperjualbelikan. Bahkan Emily juga mengatakan bahwa ia sedang hamil dan bayi dalam kandungannya ini karena ia telah dipaksa oleh Butch. Lalu keesokan harinya ketika Brenner mencari air untuk minum, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara Emily yang berteriak. Dan ternyata, para anak buah Mama berhasil menemukan keberadaan mereka. Namun Brenner tiba tepat waktu dan menghabisi mereka satu persatu. Dalam situasi itu terlihat Sheriff Hobbs yang ternyata datang ke sana. Namun ia harus terkena tembakan oleh satu anak buah yang tersisa. Namun beruntung Brenner berhasil meratakan anak buah itu, dan ia langsung membawa Sheriff Hobbs ke tempat yang aman. Tak lama dari itu, Hobbs meminta Brenner untuk berpencar dan menyuruhnya pergi menyusuri area sungai bersama Emily. Namun selang beberapa saat, mereka bertemu dengan wanita yang sempat memperingati Brenner sebelumnya. Dan ia menyuruh Brenner dan Emily untuk masuk ke mobilnya. Dan di sini, karena Brenner dan Emily sudah sangat kelelahan, mereka pun akhirnya tertidur karena berpikir situasi sudah aman. Namun tak lama ketika mereka terbangun, mereka sudah dikelilingi oleh Mama dan para anak buahnya. Karena ternyata wanita itu bekerja untuk Mama. Smartest thing you've said. Kemudian mereka pun mulai mensaksa Brenner dan Emily, sehingga membuat Emily mengaku bahwa ia sedang hamil anak Butch. Lalu Mama yang mendengar itu, ia pun memerintahkan agar Emily dipisahkan dan menyekap Brenner untuk menunggu pensaksaan. Namun selang beberapa saat terlihat Emily yang masuk dengan menyelinap, lalu menghabisi penjaga dan membebaskan Brenner. Give me the knife. Get going. To clean house. Setelah itu mereka masuk ke ruangan tempat Mama dan anak buahnya berkumpul, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana.
Dalam situasi itu terlihat Mama yang berhasil menyandera Emily dengan pisau, lalu mengancam Brenner kalau ia tidak akan segan untuk menghabisi Emily. Lalu ketika Brenner mendapat serangan dari belakang, terlihat Mama yang benar-benar tanpa segan menghabisi Emily, lalu kabur dari sana. You deserve this. 3 bulan kemudian memperlihatkan Mama yang duduk santai di taman depan rumah, dan di sana juga ada anak bungsu Mama yang sangat maco. Namun, tiba-tiba saja ia mendapat sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang berisi kata hari penghakiman telah tiba, lalu tiba-tiba. Ternyata, itu adalah Brenner dengan snipernya, sehingga sekarang semua dendam termasuk untuk suaminya sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.